ya, tolong ya. Oke, diaktifkan kameranya udah. Iya, tenang ya, duduk manis. Udah dengar kan suaranya Bu ya? Udah Bu. Udah, oke. Udah Bu. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya di rumah. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Iya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik. Oke, semua dalam keadaan sehat ya? Sehat. Iya, udah siap untuk Ya, belajar? sehat Bu. Siap. Siap. Oke, bagus. Nah, sebelumnya Ibu mau absensi dulu ya. Ayo perlihatkan dulu wajah cantik kalian. Cantik dan ganteng ya, biar Ibu bisa print screen dulu untuk absensi. 3, 2, 1, senyum. Oke, nah untuk di absensi aplikasi psikologi kalian, sudah kalian absen di sana kah? Sudah Bu. Sudah. Ya, bagus ya. Jadi kalian juga tetap untuk absensi pada platform psikologi ya, kelas akuntansi dasar. Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, kita akan berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran daring, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Rani. Semoga nanti kegiatan pembelajaran kita ini berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, oke, sebelumnya Ibu akan review dulu kegiatan kita atau pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa ya, Nak? Adakah yang masih ingat? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Betul. Gimana ya? Bagaimana cara kita dalam menyusun laporan laba rugi? Adakah yang masih ingat? Ayo. Bagaimana caranya dalam menyusun laporan laba rugi? Apa saja yang harus dilihat? Pendapatan dan juga beban ya. Ya betul, pendapatan dan beban. Betul. Nah, kapan atau bagaimana perusahaan tersebut bisa memperoleh laba atau dikatakan laba? Ketika pendapatan besar daripada beban. Betul, ketika pendapatan lebih besar daripada beban. Kalau dia rugi? Beban lebih besar Ketika daripada pendapatan lebih besar daripada pendapatan. Iya, aduh pintar sekali ya semua ya. Berarti masih ingat ya materi yang minggu lalu ya? Iya. Nah, untuk kali ini kita akan lanjut. Jadi laporan keuangan kan kalian tahu itu ada tiga. Oke, pertama kita pelajari laporan laba rugi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar laporan keuangan yang kedua, yaitu Perubahan modal. laporan perubahan modal. ya, laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, sebentar ya, Ibu akan share dulu. Nah, sudah terlihat kan, Nak? Sudah Bu. Ya, sebentar ya. Nah, jadi materi kita untuk pertemuan hari ini adalah laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini? Iya Pak. Ya, sebentar ya. Nah, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita yang ketiga mengenai KD persamaan dasar akuntansi itu adalah pertama, kalian ya atau peserta didik dapat menganalisis laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Dan kedua, kalian juga diharapkan nanti setelah pembelajaran ini mampu untuk menyusun laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi.
akuntansi ya. Jadi itulah nanti tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu lanjut, tadi kalian sudahkah mengerjakan pretest? Sudah. Sudah. Oke, bagaimana hasilnya? Lumayan Bu. Nah, yang hasilnya lumayan, berarti Tunggu, itu ntar. Oke, nggak apa-apa. Jadi yang hasilnya udah lumayan berarti kalian kemarin sudah belajar ya? Iya, Bu. Sudah. Iya, oke ya. Nah, sekarang kita akan lanjut materi kita hari ini ya. Nah, sebentar ya. Oke, kita akan mulai dari pengertian laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Laporan yang menyajikan perubahan modal pada Laporan yang menyajikan perubahan modal pada akhir periode akuntansi. Iya, siapa tadi yang menjawab? Siapa? Septi dan Rani ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Septi dan Rani. Jadi, laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menyajikan perubahan modal pada akhir periode akuntansi. Nah, yang berubah di sini adalah modalnya ya. Apakah modal itu mengalami peningkatan atau dia penurunan? Oke, paham ya? Paham. Ya, sekarang komponen apa ya, komponen atau unsur yang ada di dalam laporan perubahan modal? Ayo, siapa yang bisa silahkan angkat tangan. Oke, yang cowok dulu Ibu kasih ya. Siapa ya? Kena kali ya, Kena Antara, silahkan. Komponennya modal awal, laba atau rugi, sama free pay. Iya betul, tepuk tangan untuk Kena dulu. Udah balik ya. Itu Nah, orang-orang lebih videoan. Makanya belajar. ya silahkan di-mute ya, tunggu sebentar ini slide-nya. Nah, jadi benar ya yang dikatakan tadi. Bentar ya nak, agak macet sih sedikit ya. Nah, ini dia. Komponennya adalah, sudah terlihat? Kelihatan ya? Sudah, Bu. Sudah. Ya, udah, Oke, ini dia ya komponennya. Lihat ada di gambar itu. Bahwa ada laba atau rugi suatu perusahaan. Terus ada modal awalnya ya, dan ada juga free ya. Jadi itulah komponen atau unsur yang ada dalam laporan perubahan Modal. Nah, sekarang Modal. bagaimana ya cara kita menyusunnya? Nah, terlihatkah di sana? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke, terlihat. Di sini ada gambar apa ya, Nak? Laporan laba rugi. laporan laba rugi. Yang ini loh, yang Ibu tunjuk ini loh, yang ini. Laporan persamaan dasar. Laporan persamaan dasar akuntansi. Ya, bukan laporan ya, tapi tabelnya ya. Tabel persamaan dasar akuntansi. Ya, terus yang ini? Laporan laba Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. rugi. Nah, ada nggak yang bisa menganalisis seperti apa sih cara kita dalam menyusun laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi? Nah, sudah lihat? Ini adalah bentuk dari laporan perubahan modal. Ya. Oke, siapa bisa menganalisis? Ini ada Afhan, Necis, and Karen Tyler. Laporan perubahan modal atau Statement of Equity. Jadi bahasa Inggrisnya ya, Statement of Equity. Periode yang berakhir pada 30 April 2017. Nah, lihat di sini. Owner equity 1 April 2017. Berapa jumlahnya?
75.000 75 rupiah. 75 juta Iya, rupiah. 75 juta. Jangan 75.000 loh ya. Lihat ya angkanya yang benar ya. Oke, 75 juta rupiah. Dari mana ini? Coba dianalisis, siapa bisa datangnya angka ini dari mana ya? Ayo, analisis. Dari modal awal. Ya, dapatnya dari mana? Silahkan siapa? Faridatun. Dari modal awal, Bu. Dari modal awal. Dari mana Faridatun bisa mendapatkan angka modal awal itu? Dari Yuk, betul. Memang itu modal awal. Tapi angka itu diperoleh dari mana? Yuk. dari persamaan dasar akun. Oke, ya yuk lanjutkan. Udah benar. Dari tabel persamaan dasar akuntansi. Akuntansi. Yang tanggal berapa? Yang tanggal berapa Faridatun? Yang tanggal berapa? Ayo. 1 April. Iya, 1 April betul. April. Ya, jadi lihatnya itu dari persamaan dasar akuntansinya ya. Yang di tanggal 1 April ada kolom equity. Lihat ya. Ya. Iya, jadi angka itu berasal dari persamaan dasar akuntansi di kolom equity sejumlah 75 juta. Ya, tepuk tangan dulu untuk Faridatun. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, seperti yang tadi ya, ada komponennya, ada laba. Laba tahun ini ya. Ayo, angka itu didapat dari mana? Coba dianalisis. Siapa bisa? 16 juta 20 dari laporan Laporan laba rugi. Ya, siapa tadi tuh yang menjawab? Ayo, satu orang yuk. dari menjawab. laporan laba rugi, Bu. Dari Septi ya? Ya, betul. Dari laporan laba rugi. Ya, Laba jadi rugi. kita pindahkan labanya ke sini sebesar 16.720.000. 120.000. Iya, betul. Septi hebat ya. Oke, lanjut lagi. Prive. Nah, prive. Privenya kita dapat dari mana? Tabel persamaan akuntansi. Iya, dari tabel persamaan dasar akuntansi ya. Sebesar 1.500.000. iya, 1.500.000. Udah lihat itu yang lainnya, udah lihat? Sudah. Udah lihat belum tadi tabelnya? Sudah. Udah ya, berarti itu kita lihat dari sini ya. Nah, dari sini ya nak ya. Ada prive di tanggal berapa? Privenya di tanggal 15 April. ya, pengambilan pribadi tanggal 15 April. Nah, oke, siapa bisa lagi menjelaskan? Ayo setelah ini. Kenapa itu ada angka 15.220.000 dan ada owner equity 30 April 2017 itu sejumlah 90.220.000. Silahkan dianalisis dan jelaskan dari mana angka itu berasal. Ayo, Ibu yakin kalian pasti bisa. Yuk, tadi udah ketemu modal awal, terus ada laba ini didapat dari persamaan dasar akuntansi. Labanya dari laporan ya. Terus prive dapatnya dari persamaan dasar. Ya, Bu. Siapa bisa menganalisis ini dan bisa mendapatkan hasil akhir seperti ini, bisa mendapat modal akhir? Septi lagi ya. Oke, Septi hari ini semangat belajarnya nih. Dapat kenaikan modalnya dari laba tahun ini dikurangi sama prive. Jadi 16.720.000 dikurangi sama 1.500.000 dapatnya 15.220.000. Betul. Terus lanjutkan. Terus dapat owner
2017. Yang pertama yang modalnya 1 April 2017 yaitu ditambah sama kenaikan modal. Jadi 75 juta ditambah sama 15 juta 220.000 dapatnya 90 juta 220.000. Iya betul, tepuk tangan dulu untuk Septi. Oke, gimana yang lainnya? Paham dengan penjelasan dari Septi? Nah, Paham, kalau Bu. kalian menemukan ini sendiri, Ibu yakin kalian akan bisa lebih paham, ya? Betul? Betul. Ya, jadi betul sekali yang dibilang Septi tadi ya. Nah, kenapa ini dikatakan kenaikan ya? Ini laba tahun ini 16.720.000. Nah, prive itu akan mengurangi modal. Jadi kita kurangi dulu dengan labanya, ya. Maka didapat hasil 15.220.000. Nah, lanjut untuk kita tahu berapa nilai modal akhir. Modal awal ini ditambah dengan kenaikan atau peningkatan modal. Jadi didapatkan hasil 75 juta ditambah dengan 15.220.000. Jadinya modal akhirnya atau owner equity pada tanggal 30 April 2017 adalah sebesar 90.220.000. Paham ya? Paham. Apa saja yang mempengaruhi modal itu, Nak? Apa aja yang mempengaruhi modal? 3. Ada 3. Ada 3, betul. 1, Pendapatan, Pendapatan. pendapatan. laba, beban, dan juga PPI. Ya, beban dan juga PP. Jadi Modal. ketika ada laba, modal kita bagaimana, Nak? Bertambah. Modal kita akan bertambah, betul. Nah, ketika ada prive, modal akan berkurang. Ketika ada rugi, Akan ada pengurangan. modalnya akan Berkurang. betul. Nah, sekarang Ibu tanya, ini apabila perusahaan tersebut mengalami laba ya, ini dia laba. Maka seperti ini cara kita dalam menyusun laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Nah, bagaimana kalau seandainya perusahaan tersebut mengalami rugi? Siapa bisa? Ayo, nggak usah pakai angkanya, nggak apa-apa. Ini modalnya Bu, ini sekian, ini rugi. Habis itu ini, terus ruginya diapain, ditambah atau dikurang, habis itu jadinya apa, terus sampai ketemu modal akhir. Ayo, 75.000. siapa bisa? Angkat tangan. 10 juta. Angkat 70 juta. tangan. 70 Angkat tangan, nanti Ibu tunjuk. Silakan dijelaskan. 5 juta dikurang 15 juta 220. Udah hasilnya lah. Bu. Siapa bisa? Saya. Siapa itu yang ini? Sebutkan namanya, Nak. Terindah, Bu. Trindah, oke. Trindah silahkan. Jelaskan bagaimana apabila Avanecis itu mengalami kerugian. Apabila mengalami kerugian, jadi rugi tahun tersebut ada 16.720.000. Nah, privenya itu sama, cuma kenaikan modal itu diganti dengan pengurangan modal atau penurunan modal. Iya. Nah, jadi rugi dan prive itu ditambah, dan setelah itu pengurangan modal itu didapatkan dari modal awal dari pertambahan antara rugi dan prive. Iya, terus jadi nilai modal Setelah akhir. dijumlahkan, jadi modal akhirnya itu didapat dari setelah modal awal dikurang dengan penurunan modal. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Trindah. Oke, yang lain paham nggak? Paham. Paham ya. Jadi nanti modal awal ini, kalau di sini dia rugi, kita ganti ini dengan rugi ya. Rugi tahun ini. Oke, rugi misalnya sekian, sama ya. Terus prive juga sama, 1.500.000. Nah, jadi rugi itu bukan dikurangi dengan Nggak tahu. prive. Jadi rugi itu adalah sama-sama mengurangi
modal. Modal. Maka di sini rugi dan prive itu ditambahkan. Ya. Dan hasilnya taruh di sini. Jadi nanti akan ada penurunan modal atau pengurangan modal. Boleh kalian isi penurunan modal atau pengurangan modal ya. Jadi nanti nilai modal awal dikurangi dengan penurunan modal, maka akan didapat modal akhir. Paham ya? Modal akhir. Paham. Ya. Kenapa Bu dikurangi? Iya, karena sama-sama. Kenapa di sini dia ditambah? Karena rugi dan prive itu sama-sama mengurangi modal. Nah, perhatikan itu nanti. Siapa tahu dalam tabel persamaan dasar akuntansinya itu kalian dapatnya yang rugi ya. Jadi biar paham. Tidak semua seperti ini. Kalian harus paham dulu, menganalisis dulu bagaimana. Oh, ketika rugi berarti dia mengurangi modal. Prive juga mengurangi modal. Jadi rugi dan prive itu ditambahkan baru nanti dikurangi dengan modal awal. Maka didapatlah modal akhir. Paham ya? Oke. Nah, nanti apabila mungkin kalian belum terlalu paham dengan penjelasan Ibu, kalian bisa klik nanti ya di sini. Jadi udah ada kan link video pembelajaran yang Ibu buat ya. Nah, ini. Jadi kalian tinggal klik video pembelajaran yang sudah Ibu buat. Itu sudah Ibu juga share pada psikologi kalian ya. Jadi ini kan kalian sudah tahu ya, cari di sana laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi ya. Nah, lihat di sini. Udah ada belum yang nonton? Udah. Udah ada yang nonton belum? Kalau udah nonton pasti udah paham ya. Ibu kelas 10 akuntansi. Kedengeran nggak, Nak? Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, materi yang akan Ibu bahas adalah silahkan kalian tonton di sini. Nah, komponen pada laporan perubahan modal itu yang pertama ada modal awal. Jadi setoran awal. Nah, untuk kegiatan selanjutnya seperti biasa Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompoknya sama aja ya seperti yang pertemuan sebelumnya ya, Nak ya. Oke. Ya, jadi ada 5 kelompok, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti Ibu akan berikan kalian LKPD. Ada yang sudah mendownload belum LKPD-nya? Tidak, Bu. Sudah. Nah, jadi ini nanti bagi yang sudah mendownload kelihatan ya. Jadi ini nanti LKPD-nya yang harus kalian kerjakan bersama dengan teman satu kelompok ya, supaya kalian lebih memahami laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Jadi di sini sudah ada soal tabel persamaan dasar akuntansi dan kalian membuat atau menyusun laporan perubahan modalnya ya. Nah, paham ya, Nak ya? Paham. Nah, nanti kalian tolong lebih aktif ya di forum diskusi. Semua harus aktif ya. Jadi kalian nanti diskusikan di sana dari mana dapat angkanya, kenapa bisa sekian angkanya, silahkan bersama teman satu kelompoknya. Ya, jangan hanya ada satu orang aja yang mengerjakan loh ya. Nah, untuk peralatan yang dipakai seperti misalnya laptop itu perhatikan juga ya, supaya nanti cucu laptop itu biar tidak mengganggu kalian juga. Jadi keselamatan kalian dalam belajar juga harus itu penting ya, Nak ya. Atau enggak handphone mungkin ada yang dicas, jadi tolong itu perhatikan cuknya ya. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi tolong nanti aktif di sana, kan kelompoknya sudah Ibu bagi. Nanti seperti biasa Ibu akan
ikut juga masuk di dalam forum diskusi kalian. Ya, jadi Ibu akan pantau siapa yang aktif berdiskusi, nanti Ibu kasih reward ya. Oke, ada dulu yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, nanti ketika waktunya sudah habis, Ibu akan undang kembali kalian untuk kita membahas hasil LKPD-nya ya. Ya, jadi tolong nanti diskusi yang aktif ya. Kelompoknya silahkan berdiskusi. Mungkin ketua kelompok bisa ngasih tahu temennya, ayo diskusinya di sini. Jangan via WA diskusi ya. Diskusinya pada forum psikologi. Di sana sudah Ibu siapkan. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi Ibu akan lihat di sana. Untuk kelompok 5 ya, tolong ya berdiskusi. Ya. Nah, ini sudah kayak udah banyak ini yang datang, ini sudah hadir semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu tutup untuk pertemuan yang ini, kegiatan awal? Sudah paham? Atau ada LKPD-nya mungkin yang belum dipahami, kita buat apa ini Bu? Silahkan. Atau mungkin yang tadi. Udah paham ya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sekarang silahkan kalian Sudah, ke Bu. platform psikologi kalian ya, silakan kalian Iya, Bu. diskusikan. Nah, kalau Iya, Bu. kalau sudah selesai berdiskusi, sudah ada hasilnya, silakan langsung submit. Jadi Ibu akan cek ya, submit langsung Bu. tugasnya per kelompok. Jadi satu kelompok hanya membuat satu LKPD saja dengan berdiskusi dengan temannya pada forum discussion. Paham? Iya, Bu, paham. Oke, ya. Sampai ketemu nanti ya. Silahkan kalian bekerja. Selamat belajar dan selamat mengerjakan LKPD. Oke. Bye. Oke, Bu. Silakan ya. Ditutup. Bye, Bu. Oke, nanti kita belajar lagi. Anjir tuh 2 kali, kenapa sih nggak mau sekalian tuh, Bu? Ibu tutup ya. Iya, Bu. Ya, silakan Oh, ya Bu. kalian atau nggak kalian leave dulu silakan. Oke. Oke, selamat belajar. Oke. Kena Lila sama Satria jadi satu ya. Ya Bu. Ya Bu. Ya. Biar nggak banyak bertanya Bu. Oke, boleh. Tidak apa-apa. Yang penting semangat belajar. Saya lah Bu. Ya Bu. Aku kan boleh lah.
selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, masih semangat? Masih. Ya, bagus ya. Kok masihnya lemes sih? Masih semangat? Masih. Oke, gitu Masih, Bu. dong suaranya. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut dulu ya untuk kegiatan penutup kita. Kita akan bahas LKPD yang tadi. Oke, kelompok siapa yang mau? Silahkan. Tadi diskusinya kayaknya seru banget tadi ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, oke, nanti kelompok 3 yang presentasi ya. Nah, sebelumnya tuh Ibu mau bahas dulu yang diskusi tadi, lumayan bagus, lebih aktif dari pertemuan sebelumnya ya. Jadi kelompok berapakah yang paling aktif? Ayo tebak. 4. Kelompok 4. Iya betul, kelompok 4 dengan jumlah chat 60. Jadi banyak banget. Kelompok 3 juga. Kelompok 3 sudah mulai meningkat. 3, 2, 4 itu udah oke ya. Kelompok 1 dan kelompok 5 tolong ya. Nah, karena kelompoknya itu sudah aktif, iya, Ibu akan kasih kalian hadiah. Hadiahnya adalah Tara. Screenshotan. Siapa nih penggemar BTS? Astaga. 21. Yo, boneka Beauty 21. Tapi fotonya aja. Kalau yang cocok Gambarnya sekarang aja. BTS. Gambar BTS. BTS nih penggemar ya, buat cewek-cewek nih. Nah, terima kasih anak-anak sudah aktif semua di sana ya. Ibu senang lihatnya. Jadi, kita akan bahas sekarang. Oke? Untuk kelompok 3, siapa wakilnya yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Iya, Nadia. Ya, silakan yang lain di-mute dan dengarkan penjelasan dari Nadia. Apabila nanti ada yang mungkin berbeda dari pendapat kelompok 3, silahkan nanti diutarakan setelah Nadia menjelaskan ya. Oke, Ibu coba share dulu ya hasil dari kelompok 3. Mana tadi ya hasil dari kelompok 3? Sebentar. Nah, betul ini hasil kelompok 3? Betul, Bu. Oke, ya silakan Nadia dulu menjelaskan. Ya, silakan Nadia. Di LKPD sebelumnya, kita telah membuat laporan laba rugi yang pendapatannya sebesar Rp 10.360.000 dan total bebannya Rp 4.450.000. Jadi total labanya adalah Rp 5.900.000. Ya, sebentar ya, Ibu potong sedikit. RP-nya nggak usah dibaca ya. Jadi misalnya 5.900.000 rupiah gitu ya bacanya ya. Oke, ya lanjut Nadia. Jadi sekarang kita akan membuat laporan perubahan modal pada periode April 2020. Owner equity pada tanggal 2 April 2018 115 juta rupiah. Labanya 5.900.000 rupiah. Risinya diambil pada tanggal 19 April sebesar 1 juta rupiah. Lalu kenaikan modalnya diambil dari laba dikurangi perisi, jadi sebesar 4.910.000 rupiah. Jadi jumlah owner equity pada tanggal 20 April 2020 owner equity dia 2020 April 2020 diambil dari jumlah owner equity pada tanggal 2 April 2018 sebesar 115 juta rupiah dan ditambah kenaikan modal sebesar Rp
4.910.000. Jadi jumlahnya sebesar Rp 119.910.000. Yes, jadi modal akhirnya adalah 119.910.000 rupiah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan kelompok lain berkomentar apakah sudah sama atau ada yang berbeda. Silakan. Kelompok lain mungkin Sudah sama, Bu. Sama ya? Sudah sama, Bu. Oke, berarti semua betul ya. Jadi modal akhir yang didapat itu adalah 119.910.000. Nah, betul. Nah, dalam kita menyusun laporan perubahan modal, berarti laporan apa yang dulu kita buat? Laporan laba rugi. Ya, jadi kita harus runtun ya membuat dari persamaan dasar. Setelah itu buat laporan laba rugi dulu, baru kita bisa membuat laporan perubahan modal. Ya, sudah paham? Sudah. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Coba sekarang kita simpulkan ya. Jadi kegiatan kita pada pertemuan kali ini sudah apa saja materinya yang kalian sudah dapat. Silahkan, siapa bisa menyimpulkan? Ya, Tri Indah. Jadi dapat saya simpulkan pelajaran kali ini yang saya dapatkan adalah mulai dari pengertian laporan laba rugi, bagaimana cara menyusun laporan modal, perubahan modal. Iya. Iya, terus pengertian laporan perubahan modal, dan yang kedua komponen-komponen yang ada dalam laporan perubahan modal. Yang ketiga saya bisa menyusun laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Iya, betul. Tepuk tangan dulu untuk Tri Indah. Yang lain juga sudah paham ya. Jadi semua tujuan pembelajaran kita sudah tercapai pada pertemuan ini ya. Nah, sekarang untuk evaluasi supaya kalian memahami sejauh apa sih pemahaman kalian pada pertemuan kali ini. Ibu mau tanya ya, coba identifikasi komponen apa di dalam membuat laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Coba identifikasi komponen apa saja. Silahkan. Ayo, komponennya apa saja? Boleh ibu yang menunjuk ya? Boleh nggak Eka Apsari? Kayaknya bisa kok. Eka ya. Oke, Eka. Komponen laporan perubahan modal itu ada 4 kan, Bu? Ya. Yang pertama ada modal awal yang disetor pada awal bulan biasanya. Yang kedua ada laba. Yang ketiga ada rugi. Dan keempat ada PP. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Eka. Nah, jadi komponennya tergantung ya untuk yang laba atau rugi. Jadi tergantung dari perusahaan itu apakah memperoleh laba atau rugi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Coba analisis bagaimana cara menyusun laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Yuk. Siapa bisa? Satria, didiemin itu botolnya, ditaruh. Nah, yuk perhatiin dulu ibu. Siapa bisa menjawab? Tri Indah lagi, Tri Indah udah. Yuk yang lain yuk, pasti bisa kok. Tadi aja bisa. Siapa? Kalau Trisukma bisa nggak? Pasti bisa dong. Senyum Trisukmanya.
Ya, gimana sih caranya Trisukma dalam menyusun laporan perubahan modal? Bisa? Penyusunan laporan perubahan modal dimulai dengan membuat laporan laba atau rugi. Jadi laporan perubahan modal dibuat dengan menentukan modal awal dulu, terus cari laba sama preview-nya. Modal awalnya ditulis, Ya, terus labanya dicari. Jika dia mendapatkan laba, jadi kenaikan modal. Cara mencari kenaikan modal itu laba dikurangi preview. Terus modal akhirnya, modal awal ditambah dengan kenaikan modal. Jika dia menghasilkan kerugian, rugi sama preview-nya ditambah. Jadi dia bukan kenaikan modal, tetapi menjadi penurunan modal. Terus modal akhirnya, modal awal ditambah dengan penurunan modal. Ditambah? Modal awal? Ditambah atau dikurangi? Ditambah. Pengurangan modal atau penurunan modal, berarti pengurangan loh itu nak, bukan kenaikan. Kalau kenaikan dikurang. Ya, jadi modal awal dikurangi penurunan modal. Mendapatkan modal akhirnya. Betul. Oke, tepuk tangan untuk Trisukma Dewi. Ya, jadi udah paham ya bagaimana menyusun laporan laba perubahan modal ketika mendapatkan laba dan bagaimana cara menyusun untuk laporan perubahan modal saat perusahaan tersebut rugi. Ya, paham ya? Ada lagi pendapat lain? Sudah paham? Sudah. Oke. Nah, nanti kalian setelah MIP ini tetap akan mengerjakan apa? Mengerjakan proses untuk apa? Dijawab. Ya, supaya kalian lebih paham ya sejauh mana sih pemahaman kalian dalam materi yang kita sudah bahas ini ya. Jadi kalian nanti melihat evaluasinya seperti apa, yang mana yang saya belum paham. Jadi kalian jawab soal post test itu hanya ada 10 dengan soal pilihan ganda. Nah, linknya itu sudah Ibu share pada psikologi kalian ya. Jadi nanti cari link yang paling bawah ya, soal post test siklus 3. Nah, lihat nanti di sana. Paham ya? Nanti dijawab. Untuk yang tadi mungkin ada yang belum membuat pretest, silahkan juga dijawab ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang laporan neraca. Ya, betul. Jadi laporan neraca ya, kita akan lanjut lagi laporan keuangan yang ketiga, yaitu adalah laporan neraca berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Ya, jadi nanti ini dipelajari lagi. Nah, udah kita pelajari persamaan dasar akuntansi. Setelah itu kita membuat laporan keuangan sederhana yang terdiri dari 3. Pertama kita sudah pelajari laporan laba rugi. Selanjutnya adalah membuat laporan perubahan modal. Nah, yang terakhir kita akan membuat laporan neraca berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Ya, silakan pelajari lagi di sana di modul atau bahan ajar yang sudah Ibu share dalam bentuk PDF. Itu sudah ada di kegiatan belajar berapa? 4. Ya, betul, 4. Yang lain gimana nih? Dibaca apa nggak modulnya tuh? Sudah dibaca apa belum? Disimpan-simpan aja itu dibaca ya. Jadi di situ juga sudah ada soal-soal ya, ada soal untuk prakteknya, ada soal untuk formatif. Jadi sudah Ibu siapkan itu di sana ya soal-soalnya. Nah, inilah kalian di rumah itu tolong belajar mandiri. Ya, belajar dulu. Sudah di-share materi, silahkan pelajari. Video juga sudah ada di sana juga. Sudah Ibu jelaskan, jadi sudah Ibu share PPT. Nah, penjelasan PPT itu sudah Ibu buatkan dalam bentuk video pembelajaran. Jadi bisa kalian belajar dari sana ya, dengan mendengarkan suara Ibu.
sana dengar penjelasannya Ibu. Kalau kalian belum paham untuk belajar membaca sendiri ya, boleh juga dari sumber lain. Kalau bukunya sudah ada yang meminjam, itu buku di perpustakaan banyak sekali. Nah, buku akuntansi dasar kelas 10 yang warna hijau, kemarin Ibu sudah cek masih banyak. Ada yang minjem buku? Tidak ada? Saya buku online, Bu. Ya, buku online bisa, betul itu juga. Nah, jadi kita menerapkan untuk yang TIK-nya ya boleh. Buku apa saja boleh, dari ini juga bisa, dari internet ya, cari-cari materinya boleh. Jadi cocokkan nanti materinya di internet sama yang di buku sama yang udah Ibu kasih ya. Jadi dari manapun bisa sumber belajar kalian. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Udah paham ya? Untuk Sudah. pertemuan kali ini sudah tentang materi laporan perubahan modal berdasarkan persamaan dasar akuntansi ya. Oke, nah kalau begitu ingat ya, tetap juga kalian jaga kesehatan ya. Tetap gunakan masker dan jangan berkumpul, oke? Hindari, menjaga jarak, berarti 3M itu ya. Gunakan masker, mencuci tangan. M yang pertama pakai masker. M yang kedua mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya? Oke. Ya, itu aja sih yang Ibu pesan supaya kesehatan kalian tetap terjaga ya. Nah, semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Jadi nanti di semester kalian udah mau dekat UAS ini loh ya. Iya, UASnya itu udah ada jadwalnya, sudah di-share sama wali kelas? Sudah. Mulainya itu dari tanggal? Tanggal 37. Akhir bulan 30. Ya, betul. 30 November ini ya. Nah, jadi tolong dipelajari semuanya itu ya. Jadi materi yang sudah diberikan oleh guru silahkan dipelajari itu, catatannya tuh dicatat ya. Nanti kalian akan UAS, jadi dipersiapkan diri untuk UAS. Nah, mudah-mudahan nanti di semester genap kita udah bisa belajar tatap muka ya. Nah, jadi lebih gampang dalam memahami materi kalau kita belajar tatap muka. Oke, mudah-mudahan ya. Ya, kita berdoa aja semoga nanti di tahun itu di semester berikutnya kita sudah belajar tatap muka. Oke, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, ya, Ibu akan akhiri ya. Nah, Ibu akhiri dulu dengan berdoa. Boleh? Siapa yang mau memimpin doa? Silahkan, biar nggak ketua kelas aja, boleh yang lain yang sukarela memimpin doa. Oke, Triindah silakan. Oke, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, hendaklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Triindah. Semoga apa yang kita dapatkan pada pertemuan ini semua bisa masuk ya. Nah, sekian dulu untuk pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi. Santi. Selamat minum. Ya, tetap semangat ya. Bye. Selamat minum, Bu. Oke, silakan minum. Boleh. Minumnya minum air tuh kan ya? Selamat minum, Bu. Segar sekali. Minum. Segar sekali rasanya kayak udah mengoleng. Udah digoleng ini dah. Kalian ini korban TikTok nih emang ya. Ya, rumah seringan TikTok ya. Lebih baik nonton TikTok daripada video pembelajaran nih kayaknya. Corona. Itu masker corona. Oke, ya boleh lanjut dari sini. Terima kasih banyak anak-anak semuanya. Bahagia banget tuh kayak nasi enak ya. Aku yang klik covid ya, Batu.